أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, dani Allah wa iyyakum. Patutlah kiranya kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita benar-benar masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman untuk terus menjadikan diri ini perbaikan, untuk terus menjadikan diri ini bertambah, progres, maju, agar kita senantiasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu hakikatnya hidup yang sebenarnya. Hadirin, dalam apapun yang kita lakukan, senantiasa kita yakini bahwa semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketetapan ini wajib terpatri dalam hati dan dada kita. Sehingga semua yang Allah berikan, baik itu merupakan cara yang bisa kita akui senang, sukai, dan cintai, itu harus kita anggap sebagai sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang berupa yang tidak kita sukai, berupa yang tidak kita cintai, bahkan yang berupa yang kita takuti. Itu seringkali justru malah melalaikan kita untuk semakin husnudzonnya kepada Allah. Kita malah menjadikan Allah sebagai sasaran. Kenapa Allah harus menciptakan saya dalam kondisi seperti ini? Kenapa Allah harus melahirkan saya dalam keluarga seperti ini? Dan kenapa Allah menjadikan kita dalam posisi seperti ini? Nah, ungkapan-ungkapan yang tadi kita sampaikan, yang tadi kita dengarkan itu adalah salah satu daripada rayuan dan ranjau-ranjau setan untuk tidak berupaya mendekatkan diri kepada Allah dan tidak meyakini bahwa Allah adalah zat yang memberikan segalanya terbaik buat kita. Oleh karena itu wajiblah kita semuanya menyampaikan, di samping dari rasa syukur, kedua kita menyampaikan bahwa semua yang Allah berikan itulah yang terbaik pada saat ini. Itulah yang terbaik. Saling mendoakan merupakan hak dan kewajiban kita kepada sesama muslim. Oleh karena itu lewat kesempatan ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua beserta seluruh keluarga besar kita sebagai bentuk kepedulian kita agar mereka semuanya sehat. Ya Allah ya Rabb, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Kita ibarat jasad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kal jasad ini seperti tubuh. Persaudaraan kita itu seperti tubuh. Persaudaraan kita sebagai sesama muslim itu seperti tubuh. Kita bisa rasakan bagaimana ketika salah satu daripada jasad kita, daripada anggota tubuh kita merasa sakit, maka yang lain ikut merasakan sakit. Dan itu harus kita implementasikan, harus kita terapkan dan harus kita amalkan. Masya Allah, tetangga kita ada yang kena musibah, kita langsung bareng-bareng untuk menengoknya karena dia adalah bagian daripada tubuh kita seolah-olah. Kaki kita diinjak bareng-bareng, apa gimana rasanya? Ketika diinjak kaki kita, yang jerit itu, yang merasakan sakit itu adalah mulut, yang berbesmili adalah mata, yang merah padam adalah wajah, dan yang gemeter semua adalah tubuh kita, seluruh tubuh kita. Ini merupakan bagian contoh atau semisal sebuah kekeluargaan dan persaudaraan yang harus kita jaga, Bapak Ibu sekalian. Maka tidak ada ruang untuk saling menghujat, tidak ada ruang untuk saling mencaci maki, menyalahkan, saling merasa diri lebih besar, tidak, saling merasa diri lebih baik, tidak ada. Tetapi kita berupaya untuk saling merangkul. Mereka dasarnya adalah ciptaan Allah, harus kita hargai, harus kita hormati. Disinilah yang wajib kita perhatikan.
Dan tantangan-tantangan ini seringkali justru muncul dari keluarga kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Maka pantas Quran surat Al-Munafiqun ayat 9 menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Masya Allah. Ini ayat begitu indah. Ayat ini begitu memperingatkan kepada kita. Karena kebanyakan malah justru banyak dari saudara kita sendiri yang kadang-kadang akan menjauhkan kita dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah terdekat, gitu. Allah itu sangat dekat dengan kita. Ya syahrul Ramadan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni uji. Jika ada dari salah satu hambaku yang bertanya tentang aku, katakan aku sangat dekat, aku sangat dekat. Kenapa kau cari yang lain? Kenapa kau bergantung pada yang lain? Padahal aku adalah As-Samad. Aku adalah aku adalah zat yang maha dekat. Aku ya zat yang maha tempat untuk bersandar. Aku adalah tempat untuk curhat kalian semua. Kata Allah itu. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama apa? Sama-sama mulai saat ini. Semuanya kita bertawakal kepada Allah. Semuanya kita pasrahkan diri total kepada Allah. Kan sering sekali saya sampaikan ya dalam hal-hal dalam kaitannya kita senantiasa berjanji dan berdoa kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini harus kita perhatikan, harus kita amalkan itu. Semua ya. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, semuanya aku pasrahkan total kepadamu ya Allah. Lalu apa kita masih sering meminta kepada yang lain? Meminta kepada makhluk malah nangis, Bapak Ibu sekalian. Meminta kepada makhluk malah justru sakit, sering dikecewakan. Tapi meminta kepada Allah justru akan semuanya pasti dikabulkan. Ya, kenapa? Karena semua yang kita doakan pada hakikatnya kita curhat kepadanya, dan ketika kita curhat kepadanya Allah merasa diperhatikan oleh hambanya. Nah, kalau kita memperhatikan Allah, Allah akan memperhatikan kita, dan jika Allah memperhatikan kita, hidup kita akan semakin baik, hidup kita akan semakin barokah, keselamatan pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada makhluk yang mampu mengalahkan kekuatan Allah? Tidak ada satupun, hadirin. Oleh karena itu sekali lagi, lewat kesempatan ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita serta prinsip kita. Ya, jangan jadikan anak-anak kita itu sebagai komoditi. Jangan juga jadikan anak-anak kita itu sebagai orang yang nanti bakal memusuhi kita. Tapi jadikan anak-anak kita merupakan investasi abadi yang kelak akan terus mendoakan kita sampai kita berada di alam akhirat pun. Mereka semua akan menjadi penyelamat kita. Bahkan sampai ketika kita berada di dalam neraka pun, mampu anak-anak kita itu akan mengangkat kita, dikembalikan ke dalam surganya Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan subuh ini, Jumat ini, menjadi subuh yang barokah, subuh yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Amin. Semakin hari semakin meningkat iman kita. Amin. Dan itulah harapan kita semua. Karena Allah senantiasa mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد اللهم صل الله تبارك وتعالى آمين أصحاب الرسول أجمعين آمين الحمد لله رب العالمين آمين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده آمين يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم
وعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أنواع الرزق والفتحات الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. وابسط علينا يا الله رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه بكل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. وتقبل منا انك انت السميع العليم. آمين. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين. ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا المؤمنين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد. Tausiah dari Bapak Haji Muhammad Soleh, Dr. Haji Muhammad Soleh MPD.